Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, 7 kali naik haji tidak bisa melihat Ka'bah. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, Hasan mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Sarah, sang ibu, tentu senang dengan ajakan anaknya itu. Sebagai muslim yang mampu secara materi, mereka memang berkewajiban menunaikan ibadah haji. Segala perlengkapan pun sudah disiapkan. Singkatnya, ibu dan anak-anak ini akhirnya berangkat ke tanah suci. Kondisi keduanya sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Tiba harinya, mereka melakukan tawaf dengan hati dan niat ikhlas, menyeru panggilan Allah dan untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Hasan menggendeng ibunya dan berisik, Umi, unzur ila Ka'bah. Bu, lihatlah Ka'bah. Hasan menunjuk kepada bangunan 4 persegi berwarna hitam itu. Ibunya yang berjalan di sisi anaknya tak bereaksi. Ia terdiam. Perempuan itu memang sama sekali tidak melihat apapun yang ditunjukkan oleh anaknya itu. Hasan kembali membisiki ibunya. Ia tampak bingung melihat raut wajah ibunya. Di wajah ibunya tampak kebingungan. Ibunya sendiri tak mengerti mengapa ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Beberapa kali ia mengusap-ngusap matanya, tetapi kembali yang tampak hanyalah kegelapan. Padahal tak ada masalah dengan kesehatan matanya. Beberapa menit yang lalu ia masih bisa melihat segalanya dengan jelas. Tapi mengapa memasuki Masjidil Haram segalanya menjadi gelap gulita? 7 kali haji, anaknya yang soleh itu bersimpuh di hadapan Allah. Ia sholat memohon ampunannya. Hati Hasan begitu sedih. Siapapun yang datang ke Baitullah mengharap rahmatnya, terasa hampa menjadi tamu Allah tanpa merasakan kekuasaannya dan juga rahmatnya. Hasan tidak berkecil hati. Mungkin dengan ibadah dan taubatnya yang sungguh-sungguh, ibunya akan merasakan anugerahnya. Dengan menatap Ka'bah, kelak anak yang soleh itu berniat akan kembali membawa ibunya berhaji tahun depan. Ternyata nasib baik belum berpihak kepadanya. Tahun berikutnya, kejadian serupa terulang lagi. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah, sehingga tak dapat menyaksikan bangunan yang merupakan simbol pemersatu umat Islam itu. Wanita itu tidak bisa melihat Ka'bah. Hasan tidak pantang arah. Ia kembali membawa ibunya ke tanah suci di tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah haji lagi. Anehnya, ibunya tetap saja tidak dapat melihat Ka'bah. Setiap kali berada di Masjidil Haram, yang tampak di matanya hanyalah kegelapan. Begitulah keganjilan yang terjadi pada diri Sarah. Hingga kejadian itu berulang sampai 7 kali menunaikan ibadah haji. Hasan tak habis pikir. Ia tak mengerti apa yang menyebabkan ibunya menjadi buta di depan Ka'bah. Padahal setiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalu normal. Ia bertanya-tanya, apakah ibunya punya kesalahan sehingga mendapatkan azab dari Allah.
apa yang telah diperbuat ibunya, sehingga mendapatkan musibah seperti itu. Segala pertanyaan berkecamuk dalam dirinya. Akhirnya diputuskannya untuk mencari seorang alim ulama yang dapat membantu permasalahannya. Beberapa saat kemudian, ia mendengar ada seorang ulama yang terkenal karena kesolehannya dan kebaikannya di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tanpa kesulitan berarti, Hasan dapat bertemu dengan ulama yang dimaksud. Ia pun mengutarakan permasalahannya kepada sang ulama yang saleh ini. Ulama itu mendengarkan dengan saksama, kemudian meminta agar Ibu Hasan mau menelponnya. Anak yang berbakti ini pun pulang. Setibanya di tanah kelahirannya, ia meminta ibunya untuk menghubungi ulama di Abu Dhabi tersebut. Beruntung, sang ibu mau memenuhi permintaan anaknya. Ia pun mau menelpon ulama itu dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di tanah suci. Ulama itu kemudian meminta Sarah introspeksi, mengingat kembali kemungkinan ada perbuatan atau peristiwa yang terjadi padanya di masa lalu, sehingga ia tidak bisa mendapatkan rahmat Allah. Sarah diminta untuk bersikap terbuka, mengatakan dengan jujur apa yang telah dilakukannya. Anda harus berterus terang kepada saya, karena masalah Anda bukan masalah sepele, kata ulama itu pada Sarah. Sarah terdiam sejenak. Kemudian ia meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu, akan tetapi ulama itu tidak mendapatkan kabar dari Sarah. Pada minggu kedua setelah percakapan pertama mereka, akhirnya Sarah menelpon. "Ustadz, waktu masih muda, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit," cerita Sarah akhirnya. "Oh, bagus. Pekerjaan perawat adalah pekerjaan yang mulia," potong ulama itu. "Tapi saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah cara saya itu halal atau haram," ungkapnya terus terang. Ulama itu terperangah. Ia tak menyangka wanita itu akan berkata demikian. "Di sana," sambung Sarah, "saya seringkali menukar bayi, karena tidak mau semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkannya. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki, padahal bayi yang dilahirkan perempuan, dengan imbalan uang, saya tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka." Sang ulama tersebut amat terkejut mendengar penjelasan dari Sarah. Astagfirullah, betapa tega wanita itu menyakiti hati para ibu yang diberi amanah Allah untuk melahirkan anak. Bayangkan betapa banyak keluarga yang telah dirusaknya, sehingga tidak jelas nasabnya. Apakah Sarah tidak tahu bahwa dalam Islam, menjaga nasab atau keturunan sangat penting? Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas, padahal nasab ini sangat menentukan dalam perkawinan, terutama dalam masalah mahram atau muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. "Cuma itu yang saya lakukan," ucap Sarah. "Cuma itu?" tanya ulama terperengah. "Tahukah Anda bahwa perbuatan Anda itu dosa yang luar biasa? Betapa banyak keluarga yang sudah Anda hancurkan," ucap ulama tersebut dengan nada tinggi. "Lalu apalagi yang Anda kerjakan?" tanya ulama itu sedikit kesal. "Di rumah sakit, saya juga melakukan tugas memandikan orang mati." "Oh, bagus. Itu juga pekerjaan mulia," kata ulama. "Ya, tapi saya memandikan orang mati karena ada kerjasama dengan tukang sihir." "Maksudnya?" tanya ulama tidak mengerti. "Setiap saya bermaksud menyengsarakan orang, baik membuatnya mati atau sakit,
segala perkakas sihir itu sesuai dengan syaratnya. Harus dipendam di dalam tanah. Akan tetapi, saya tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan memasukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang mati. Suatu kali, pernah seorang alim meninggal dunia. Seperti biasa, saya memasukkan berbagai barang-barang, tenung seperti jarum, benang, dan lain-lain ke dalam mulutnya. Entah mengapa, benda-benda itu seperti terpental, tidak mau masuk, walaupun saya sudah menekan dalam-dalam. Benda itu selalu kembali keluar. Saya coba lagi, begitu seterusnya berulang-ulang. Akhirnya, emosi saya memuncak. Saya memasukkan benda itu dan menjahit mulutnya. Cuma itu dosa yang saya lakukan. Mendengar penuturan Sarah yang datar tanpa rasa dosa, ulama itu berteriak marah. Cuma itu yang kamu lakukan. Masya Allah, saya tidak bisa bantu Anda. Saya angkat tangan. Ulama itu sangat terkejut mengetahui perbuatan Sarah. Tidak pernah terbayang dalam hidupnya ada seorang manusia, apalagi ia adalah wanita, yang memiliki nurani begitu tega dan begitu keji. Tidak pernah terjadi dalam hidupnya ada wanita yang melakukan perbuatan sekeji itu. Akhirnya, ulama itu berkata, Anda harus memohon ampun kepada Allah, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosa Anda. Bumi menolaknya. Setelah beberapa lama, sekitar 7 hari kemudian, ulama tidak mendengar kabar selanjutnya dari Sarah. Akhirnya, ia mencari tahu dengan menghubunginya melalui telepon. Ia berharap Sarah telah bertobat atas segala yang telah ia perbuat. Ia berharap Allah akan mengampuni dosa Sarah, sehingga rahmat Allah datang kepadanya. Karena tak juga memperoleh kabar, ulama itu menghubungi keluarga Hasan di Mesir. Kebetulan yang menerima telepon adalah Hasan sendiri. Ulama menanyakan kabar Sarah. Ternyata kabar duka yang diterima ulama itu, Ummi sudah meninggal dunia 2 hari setelah menelpon Ustadz, ujar Hasan. Ulama itu terkejut mendengar kabar tersebut. Bagaimana ibumu meninggal, Hasan? Tanya ulama itu. Hasan akhirnya bercerita. Setelah menelpon sang ulama, 2 hari kemudian ibunya jatuh sakit dan meninggal dunia. Yang mengejutkan adalah peristiwa penguburan Sarah. Ketika tanah sudah digali untuk kemudian dimasukkan jenazah, atas izin Allah, tanah itu kembali rapat, tertutup dan mengeras. Para penggali mencari lokasi lain untuk digali. Peristiwa itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali menyempit dan tertutup rapat. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat, sehingga tidak seorang pun pengantar jenazah yang menyadari bahwa tanah itu kembali rapat. Peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin kejadian tersebut pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayit. Waktu terus berlalu. Para penggali kubur putus asa dan kecapean karena pekerjaan mereka tak juga selesai. Siang pun berlalu, petang menjelang, bahkan sampai hampir maghrib. Tidak ada satupun lubang yang berhasil digali. Mereka akhirnya pasrah dan beranjak pulang. Jenazah itu dibiarkan saja, tergeletak di hamparan tanah kering kerontang. Sebagai anak yang begitu sayang dan hormat kepada ibunya, Hasan tidak tega meninggalkan jenazah orang tuanya di tempat itu tanpa dikubur. Kalaupun dibawa pulang, rasanya tidak mungkin. Hasan termenung di tempat tanah pekuburan seorang diri. Dengan izin Allah,
tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang berpakaian hitam panjang, seperti pakaian khusus orang Mesir. Laki-laki itu tidak tampak wajahnya, karena terhalang tutup kepalanya yang menjorok ke depan. Laki-laki itu mendekati Hasan kemudian berkata padanya, "Biar aku tangani jenazah ibumu. Pulanglah," kata orang itu. Hasan lega mendengar bantuan orang tersebut. Ia berharap laki-laki itu akan menunggu jenazah ibunya. Syukur-syukur mau menggali lubang untuk kemudian mengebumikan ibunya. "Aku minta supaya kau jangan menengok ke belakang sampai tiba di rumahmu," pesan laki-laki itu. Hasan mengangguk, kemudian ia meninggalkan pemakaman. Belum sempat keluar dari lokasi pemakaman, terbesit keinginannya untuk mengetahui apa yang terjadi pada jenazah ibunya. Sedetik kemudian, ia menengok ke belakang. Betapa pucat wajah Hasan melihat jenazah ibunya sudah dililit api. Kemudian api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis rasa heran, sedetik kemudian dari arah berlawanan, api menerpa wajah Hasan. Hasan ketakutan. Dengan langkah 1000, ia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Demikian cerita Hasan kepada ulama itu. Hasan juga mengaku bahwa separuh wajahnya terpapar api itu kini membekas kehitaman karena terbakar. Ulama itu mendengarkan dengan saksama semua cerita yang diungkap Hasan. Ia menyarankan agar Hasan segera beribadah dengan khusyuk dan meminta apapun atas segala perbuatan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Akan tetapi, ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan apa yang diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Ulama itu meyakinkan Hasan bahwa apabila anak soleh itu memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka bekas luka di pipinya dengan izin Allah akan hilang. Benar saja, tak beberapa lama kemudian, Hasan kembali mengabari ulama itu bahwa luka yang dulu terasa amat sakit dan panas luar biasa, semakin hari bekas kehitaman hilang. Tanpa tahu apa yang dilakukan ibunya selama hidup, Hasan tetap mendoakan ibunya. Ia berharap apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan ibunya akan diampuni Allah. Na'udzubillah bishawab.